Ya, halo semuanya. Selamat datang di channel LPKP Mentari atau juga dari situs LPKP Mentari. Saya Muhammad Fariusun Lubis. Kali ini kita akan belajar ataupun membuat tutorial tentang membuat tampilan login secara responsif. Jadi ini terfokus pada tampilan berarti gitu ya. Jadi siapkan aja dulu filenya. Jadi di sini bebas saja mau ngeletaknya di mana atau buat folder baru di sini. Misalnya di sini folder login. Di dalamnya itu ada file baru. Kita buat aja index HTML. Ya. Dan file keduanya adalah style.css untuk bahasa pemrograman CSS-nya. Nah, oke. Setelah dua file ini tersedia di folder yang kamu miliki, langsung saja buka ke Google Chrome. Nah, oke, kita pakai Sublime Text ya, text editornya. Nah, kita buat aja dulu struktur HTML-nya di sini. Kita buat titelnya misalnya login aplikasi. Kita lihat hasilnya di apa? Berhasil. Oh ya, berhasil. Login aplikasi. Untuk menginclude atau memasukkan file CSS tadi atau bernama file style.css itu dia menggunakan tag link. Karena dia di Sublime Text, jadi dia autocomplete, tinggal enter langsung siap. Kita hanya mengatur tujuan filenya itu di mana. Jadi tadi karena dia satu folder, jadi kita langsung aja style.css. Nah, yang pertama kita buat di sini misalnya sebuah div yang memiliki class box login. Nah, kalau seperti ini biarkan saja. Langsung kita buka file style.css tadi. Nah, ini kita buka. Nah, kalau ini misalnya saya kasih contoh nih. Nah, jadi pesan saya untuk yang menonton video ini sebenarnya bukan untuk pemula ya. Pemula juga bisa, cuman pemulanya udah mulai agak mutakhir lah sedikit. Jadi sini memang saya niatnya membuat tutorial untuk CSS 3 yang terfokus pada add media screen. Nah, di sini kalau kamu biasanya membuat tampilan yang sebuah kotak di mana dia 100% atau full width layarnya, resolusinya, tetapi dia tidak sampai di ujungnya. Lihat kursor saya, nah ini. Nah, caranya adalah itu dari body. Padding 0 dan marginnya 0. Nah, dengan ini saja sudah berhasil. Tetapi hari ini kita temanya bukan itu. Nah, tadi ini namanya box login. Berarti saya bilang pun tampilannya pun nggak terlalu hebat kali lah atau wah gitu, nggak usah. Jadi box loginnya widthnya auto aja, height-nya pun auto, backgroundnya dia putih, tetapi di body dia backgroundnya warnanya putih juga, cuman ada kebiru-biruan. Nah, padding. Nah, kita tambahkan padding di sini. Mungkin cukup 5% saja. Nah, di sini dia. Supaya dia seperti itu, bagaimana? Apa dia pakai margin?
Oh, tidak. Oke lah, kita menggunakan yang pengaturan dari width-nya. Misalnya width-nya itu sebesar 480 pixel. Ya, ini. Supaya terlihat mungkin di beberapa layar HP ataupun layar komputer ini mungkin nggak terlihat warnanya. Jadi kita tambahkan aja box shadow sini. Di sini 20 pixel, 20 pixel, minus 10 pixel. Nah, sekedar apa aja, nampak gitu aja. Berarti di sini marginnya kita ganti jadi margin top sebesar 8%. Oke. Itu dia. Nah, sudah di tengah. Berarti kita berikan border radius supaya agak terlihat menarik. Setelah itu, nah di dalam box login ini kita buat aja H1 login, dah gitu aja. Paddingnya terlalu tinggi ya. Kita kurangi paddingnya, jangan 5% menjadi atau 3% saja. Ya, jadi seperti itu. Cara dia ke tengah seperti yang kalian tahu untuk di awal-awal belajar tentang CSS itu adalah text align center. Udah di tengah. Kemudian di sini ada H1 dan di bawahnya lagi adalah form. Form input type text name username placeholder, masukkan username kamu. Dan di sini ada input type-nya password, name-nya password, placeholder, masukkan password kamu. Nah, dan di bawahnya juga ada lagi untuk submit-nya. Type-nya submit, name-nya nggak ada, langsung aja value masuk. Gitu saja. Nah, di sini sudah terlihat. Yang pertama kali kita mengganti H1-nya itu font family-nya yang global aja sih, yang dari Google, Roboto. Nah, di sini udah ada Roboto. Kemudian kita masuk aja langsung ke input type-nya. Di sini kita buat di sini class-nya misalnya text field. Kita kopikan aja, masukkan kemari. Dia width-nya 100% saja, height-nya auto, padding-nya 2%. Iya, udah bisa. Kita tambahkan aja border radius di sini 5 pixel. Oke. Nah, seringkali kita sebagai pemula ataupun yang ilmu lanjutan bingung ini kenapa dia ketika dia fokus ke dalam text field-nya dia ada warna biru ini. Kemudian di sini padahal kita nggak ada membuat border, tapi dia ada di sini. Cara mengandalkannya adalah emang secara default hampir di semua browser itu ada bordernya. Jadi kita menghilangkan bordernya dahulu. Jadi dibuat sini paling atas border none. Nah, udah gini. Coba kita lagi kembali fokus. Nah, ada biru-birunya. Tapi sebelum itu kita buat aja border lagi di bawahnya. RGB misalnya dia 45. Nah, gini aja. Terlalu terang, itu terlalu gelap. Oke, udah seperti ini. Kasih margin aja dulu. Margin top 2%. Nah, ini tadi saya bilang tadi biru-biru. Yang warna biru ini. Sekarang biru ini namanya adalah outline. Caranya seperti yang border none tadi. Outline-nya kita hilangkan.
di bawah border kita buat sini outline width 0. Kita refresh, langsung dia kemari ya, nggak ada lagi biru-birunya. Kemudian ketika kita masuk ke username, di sini kan ada autocomplete-nya Auxilia Jasa. Untuk menghilangkan itu, setahu saya dari HTML-nya di form-nya ini, kemudian autocomplete off. Kita refresh dan tidak ada lagi autocomplete-nya. Lanjut lagi belajarnya ke style.css. Saya mau ketika ini fokus ke text field-nya, bordernya menjadi biru, itu dari text field menggunakan statement focus. Jadi di sini kita buat border, misalnya warnanya deep sky blue, solid 1 pixel. Jadi kita refresh kemari, nah udah jadi biru. Ini kita layoutnya nggak usah cantik karena fokusnya untuk di responsif saja. Udah seperti ini. Juga ada cara yang lain selain fokus, yaitu hover. Cuman kita nggak tahu apa yang mau di hoverin. Misalnya apa ya? Oh, bordernya aja tapi dia lebih hitam. Oke, jadi hover itu ketika kursor datang ke objek. Nah, itu kan silakan kamu perhatikan lagi. Ini kursor saya tidak mengenai objek, dan ini mengenai objek, dan ini fokus ke objek. Nah, sebelum dia mengenai objek dia warna abu-abu, kursornya kena objek dia jadi warna hitam, dan kita fokus ke objek dia jadi warna biru dengan statement ini. Perhatikan baik-baik. Nah oke, kita selanjutnya aja langsung ke submit. Kelasnya yang kita biasa-biasa aja. Di sini submit. Oke, width-nya auto, height-nya auto, padding-nya 2%, border radiusnya, kita buat aja border non dulu, border radius 5px, back. Ya, saya kembali lagi. Tadi videonya tertutup karena salah pijit. Oke, kita lanjuti tadi di submit. Untuk background mencari warna bisa kita dari inspect element, dan di sini ada elemen style, add background color, di sini ada banyak. Saya ngambil warna biru misalnya. Di refresh lagi. Letakkan aja situ backgroundnya. Oke, kita refresh di sini. Ya, sudah jadi. Kemudian warna fontnya itu putih. Ya, udah seperti ini. Kita kasih margin aja deh. Margin 1% saja. Dan lokasinya itu kita buat aja statement div baru. Kita buat sini aja langsung align right. Udah di sini. Oh ya, kembali lagi di sini. Karena box loginnya 480 pixel dengan ada padding 3% dan text field di sini ada. Jadi kita masukkan aja di sini jadi 97%. Kurang juga, langsung aja ke 95. Udah oke. Udah lurus. Nah, untuk virtualisasi dalam browser, karena saya menggunakan browser Chrome, mungkin berbeda dengan kalian. Jadi di Google Chrome ini ada yang namanya inspect element. Di dalam inspect element ada fitur mobile, virtualisasi mobile.
Nah, seperti inilah tampilan pada iPhone 678. Coba kita ganti jadi Galaxy S5, dia juga seperti ini. Ini dikarenakan adalah meta. Jadi kembali ke indeks HTML, kita tambahkan di sini meta. Meta sini, name-nya viewport dan kontennya adalah width sama dengan device width dan initial scale-nya adalah 1.0. Kita refresh. Nah, jadi kayak gini. Akan tetapi ini pun juga belum responsif. Nah, disinilah kita akan bermain yang namanya add media screen. Jadi ini lebar handphone rata-rata itu adalah 480 pixel. Jadi kita pakai yang secara globalnya aja, walaupun sebenarnya kalau kamu membuat aplikasi yang besar itu ada beberapa ukuran yang akan diatur, tapi karena sini tutorialnya supaya agak cepat, kita mengambil yang globalnya yaitu 480 pixel. Jadi kita langsung masukkan aja di sini add media screen and max width 480 pixel. Jadi ini yang ada di dalam ini, semua class yang kita atur di dalam ini akan berubah jika resolusi di bawah ataupun 480 pixel. Nah, yang pertama kali ini kita akan lihat di boxnya ini dia jadi full screen. Nah, itu dari class box login kita kurangin aja jadi 320. Width-nya jadi 320 pixel. Oke, nah udah ada di sininya. Kemudian untuk bacaan dia karena H1 jadi dia auto responsif gitu ya. Sebenarnya sih ini sudah responsif, nggak perlu diapakan lagi. Tetapi dia agak ngeblur gitu gimana gitu. Coba kita lari ke iPhone 5. Nah, di iPhone 5 dia makin kecil. Kok bisa seperti itu? Kita ganti pixel menjadi persen. Kita menggunakan 80%. Nah, kayak mana yang di iPhone 5, kayak gitu juga yang di Galaxy S5. Begitu juga dengan iPhone 6, 7, 8 dan seterusnya. Kita menggunakan iPhone 5 saja ataupun yang Galaxy S5 karena itu yang paling global di dunia. Karena rata HP ukurannya segitu. Nah, di Galaxy S5 aja kita buat di sini paddingnya kita tambahkan pada text fill. Paddingnya menjadi 4%. Keluar. Nah, hal ini dikarenakan karena banyaknya banyaknya padding, jadi sehingga dia melewati width-nya yang default dasarnya. Jadi width-nya yang kita kurangi jadi 90%. Kita refresh. Nah, jadi pas gitu dia. Kemudian kembali ke button yaitu submit. Kita gitu juga. Kurang besar kita tambahkan lagi jadi 5%. Kebesaran 3,5 saja. Nah, oke. Untuk margin juga kita tambahkan di sini margin top saja yaitu sebesar 3%. Iya. Sudah lebih wajar gitu ya. Oke. Yang pertama kali yang harus kamu ketahui dalam membuat tampilan lebih responsif adalah metanya. Inilah yang bertugas paling banyak dalam membuat aplikasi itu tampilannya responsif, yaitu initial scale-nya ini skala 1,0. Jadi add media screen ini sebenarnya nggak terlalu berefek, hanya sedikit saja efektifnya. Tetapi tanpa
tanpa ini. Add media screen dia juga bisa berjalan, cuman dia kurang perfect gitu aja, kurang sempurna. Jadi yang harus kamu ketahui yang pertama adalah meta, kedua adalah ini. Oke, silakan kamu catat baik-baik. Lihat juga di deskripsi, akan saya letak di deskripsinya nanti. Dan di sini kalian pelajari juga add media screen and max width 480 pixel. Oke, sekian dari saya Muhammad Fahri Hussein Lubis dari LPKP Mentari.